Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi tentang pasar modal syariah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dan anggota kami, yaitu ada saya sendiri Venia Briliani, kemudian ada Olivia Auni, Divita Sari, Ria Monika, Sela Putri Larasati, Warda Azharani, Yovita Dwi Febrianti, dan yang terakhir ada Yuliana Salsabila. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Yuliana Salsabila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar modal dan pasar modal syariah. Yang pertama yaitu pasar modal. Pasar modal sendiri dapat didefinisikan sebagai pasar berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta. Sedangkan pasar modal syariah sendiri adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonominya dan terbebas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisar. Konsep dasar pasar modal syariah. Dalam banyak hal, pasar modal syariah adalah sama dengan pasar modal konvensional. Bedanya, produk, akad, mekanisme transaksi, dan kegiatan usaha. Emiten didasarkan pada prinsip syariah, yaitu fikih muamalah berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Konsep dasar pasar modal syariah meliputi yang pertama, tujuan kegiatan pasar modal adalah investasi jangka panjang, bukan spekulasi. Yang kedua, tidak mencari rezeki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya dan selain zatnya. Tiga, cara mendapatkannya dan menggunakannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat, dalam transaksi tidak boleh ada spekulasi dan manipulasi, gharar atau tidak jelas, maisir, spekulasi atau judi, riswah atau korupsi, maksiat dan kezaliman, najsi atau penawaran palsu, bai al-ma'dum atau penjualan barang yang belum dimiliki, short selling, insider trading, ikhtiar atau penimbunan. Yang kelima, tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Yang keenam, atas dasar ridha sama ridha. Dalil hukum Islam pada pasar modal syariah. Ada Al-Quran dan Sunnah. Di bawahnya syariah, yaitu hukum dan aturan yang berisi perintah serta larangan ditetapkannya oleh Allah kepada hambanya. Di bawahnya ada fikih, yaitu penafsiran ulama terhadap syariah. Fikih dibagi dua, yaitu yang pertama ibadah manusia kepada penciptanya. Semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada di perintah serta ketentuannya. Yang kedua muamalah manusia kepada manusia lain. Semua boleh dilakukan kecuali jelas yang ada larangannya. Selanjutnya yaitu pertimbangan dalil hukum Islam pada pasar modal syariah. Terdapat 4 poin. Poin pertama yaitu Al-Quran. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 disebutkan bahwa dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat An-Nisa ayat 29 disebutkan bahwa hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 1, hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Poin kedua yaitu hadis. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang berserikat. Selama salah satu pihak tidak mengkhianati yang lainnya, maka salah satu pihak mengkhianati yang lain, aku pun meninggalkannya. Poin yang ketiga yaitu kaidah fikih. Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Untuk poin yang keempat yaitu pendapat ulama. Pendapat Dr. Wahab Al-Zuhaili dalam Al-Fiqih Al-Islami wa Adilatuhu Juz 3, yaitu bermuamalah dengan melakukan kegiatan transaksi di atas, saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya.
Fungsi pasar modal syariah. 1. Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan mendapatkan bagian dari keuntungan dan resikonya. 2. Memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. 3. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Prinsip pasar modal syariah, pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal dan spesifik dan bermanfaat dan dilakukan dengan bagi hasil. Selanjutnya, uang adalah alat bantu penukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukaan kegiatan usaha. Selanjutnya, akad yang terjadi antara pihak pemilik harta dengan pemilik usaha dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Selanjutnya, investor dan emiten tidak boleh mengambil risiko melebihi kemampuan yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Selanjutnya, investor emiten merupakan berusaha dan self-regulation organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atau mekanisme pasar, baik dari segi penawaran maupun dari segi permintaan. Manfaat pasar modal. 1. Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha. 2. Memberikan sarana investasi bagi investor. 3. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. 4. Penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme menciptakan iklim berusaha yang sehat. 5. Menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik. 6. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek. 7. Alternatif investasi, memberikan potensi keuntungan dengan risiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi. Saham syariah yaitu sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan pada suatu perusahaan. Nah, sedangkan obligasi syariah yaitu sertifikat yang berisi kontrak antar investor dan perusahaan yang menyatakan bahwa investor dan perusahaan itu sebagai pemegang obligasi tersebut. Sedangkan reksadana syariah yaitu sekumpulan obligasi, terus sekumpulan saham, serta efek lain yang dibeli oleh sekelompok investor. Karakteristik pasar modal syariah yang pertama yaitu bebas dari pemaksaan. Jika dilihat dari kaidah investor, maka di sini investor memiliki hak untuk berinteraksi dan bebas membuat kontrak. Dengan hal ini, apa yang akan dilakukan oleh investor, maka tidak boleh dilarang. Yang kedua, bebas dari salah interpretasi yang akan memperoleh informasi yang sangat besar dengan maksud untuk menghilangkan salah persepsi. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan informasi yang sama. Semua investor akan mendapatkan semua informasi yang sama. Jika ada salah satu investor yang tidak mendapatkan informasi yang sama, maka informasi tersebut wajib dikemukakan di depan semua investor. Yang keempat, hak untuk memproses informasi yang sama. Setelah mendapatkan informasi, maka investor wajib untuk memproses informasi tersebut dengan maksud mencari kebenaran agar tidak ada pihak yang dirugikan. Yang kelima, bebas dari gejolak hati. Selayaknya investor bebas dari kesalahan. Yang keenam, hak untuk bertransaksi pada harga yang efisien. Dengan hal ini, investor akan memilih harga yang benar dan layak sesuai dengan kebutuhan. Yang ketujuh, hak untuk memiliki kekuatan tawar-menawar yang sama. Dengan hal ini, investor memiliki kekuatan tawar-menawar yang sama untuk melakukan negosiasi. Selanjutnya, struktur pasar modal syariah. 1. Pengelola pasar modal. BPPAM LK berada di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal
serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek antara keduanya. Lembaga clearing dan penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian adalah lembaga yang menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Penyelenggara perdagangan surat utang negara di luar Bursa Efek adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPA untuk menyelenggarakan perdagangan surat utang negara di luar Bursa Efek. Struktur pasar modal syariah yang kedua yaitu pelaku pasar modal. 1. Emitmen adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. 2. Investor adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Yang ketiga, perusahaan pengolah dana adalah perusahaan yang beroperasi di pasar modal dengan mengelola modal yang berasal dari investor. Yang terakhir, reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.